Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur bangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ini ada pernyataan dari seorang oknum habaib yang bagaimana meriwayatkan bahwa teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang atas pencetusnya adalah Habib Kuintang, kalau nggak salah tadi. Nah, ini diluruskan oleh seorang sejarawan yang memang sudah malang melintang ya di Indonesia, Anhar Gonggong. Beliau runut menceritakan bagaimana teks proklamasi itu diketik, disampaikan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk naik ke podium dalam rangka memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai saat ini ya, banyak klaim-klaim sepihak yang dilayangkan di media sosial dan khalayak bahwa itu atas ide seorang habaib. Ini negara harus hadir untuk bisa meluruskan sejarah tersebut agar tidak ada ya, simpang siur di dalamnya. Karena klaim-klaim ini muncul karena negara tidak hadir di dalamnya, sehingga banyak sekali simpang siur yang mencuat di permukaan di media sosial atas klaim-klaim sepihak tersebut, sehingga bagaimana bangsa ini bisa menghadirkan fakta sejarah yang memang menang valid atas referensi-referensi, bila perlu mengumpulkan sejarawan-sejarawan Indonesia untuk bisa meluruskan sejarah yang sudah dibelokkan dan atas klaim-klaim sepihak yang nantinya akan membingungkan generasi bangsa ini dan akan terjadi penyimpangan sejarah. Kita simak videonya bagaimana seorang oknum habaib itu mengklaim dirinya bahwa dari habaib yang mencetuskan ide atau teks proklamasi, dan di situ diluruskan oleh sejarawan yang notabene sudah tidak diragukan lagi, yaitu Anhar Gonggong. Sekali lagi mohon maaf ingkang rahmati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada di koran Asia Raya, boleh dicari di Perpustakaan Nasional. Ini sayangnya di buku-buku sejarah nggak pernah dicatat. Nama Masjid Kuitang nggak dicatat, nama Habib Ali Kuitang nggak dimasukin. Nggak tahu kenapa. Iya, boleh periksa tuh. Kalau nggak salah namanya buku Soekarno di bawah bendera Jepang dari sejarawan Peter Kasenda. Ada dimuat, tapi nggak disebutin Masjid Kuitang, nggak disebutin Habib Ali Kuitang, nggak disebutin. Walhal Bung Karno itu pertama kali pidato di depan orang banyak tahun 42 di Masjid Kuitang. Siapa yang undang? Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habasyi. Lalu Habib Ali ini dulu khutbah Jumat di Betawi pakai bahasa Arab. Ada tuh khutbah Jumatnya Habib Syekh Bafaki Boto Putih. Orang Betawi nggak ketinggalan itu tuh. Kalau pakai bahasa Melayu batal. Tapi lantaran ada Bung Karno, ada tokoh-tokoh nasional yang kemerdekaan ini sedang diperjuangkan, sampai Habib Ali diusulin jadi bahasa Melayu. Bayangin, ulama zaman dulu takut sama Habib Ali. Jadi Habib Ali usulin melalui Majelis Islam ala Indonesia. Tuh, ini sejarah nih, Majelis Islam ala Indonesia. Diajuin ke pemerintah namanya Dai Nippon, akhirnya disetujuin pakai bahasa Melayu. Akhirnya utusan-utusan Dai Nippon yang Jepang Islam nggak lagi naik mimbar. Yang naik mimbar tuh waktu Kiai Mas Mansur dari Surabaya, Bung Hatta naik mimbar, ya Bung Karno naik mimbar. Berkat siapa? Berkat Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habasyi. Hari ini tanggal 16. Nah, 16 Agustus ini ada semacam drama terjadi. Drama dalam arti kata para pemimpin kita setelah Jepang kalah dan Bung Karno, Bung Hatta, Pak Rajiman itu dipanggil ke Dalat, ke Saigon. Yang di sana diberitahu bahwa
panitia persiapan kemerdekaan dibentuk dan itu diserahkan kepada Soekarno sebagai ketua dan Bung Hatta sebagai wakil ketua. Itu. Nah, tanggal 15 itu kan Jepang menyerah didengar oleh Syahrir. Nah, Syahrir mempunyai pendapat yang berbeda, dalam arti bahwa Syahrir kan anti Jepang. Jadi dia bilang sama Bung Hatta, tolong sampaikan kepada Bung Karno agar supaya Bung Karno sendiri saja yang mengucapkan kemerdekaan Indonesia atas nama rakyat Indonesia lewat radio. Nah, tapi Bung Hatta sudah berpikir pasti Bung Karno tidak mau. Tapi akhirnya Syahrir mendesak dan minta bertemu. Mereka datang ke rumahnya Bung Karno, Syahrir dan Bung Hatta. Nah, tadinya Bung Hatta agak ragu juga apakah Soekarno menerima mereka, tapi akhirnya Soekarno menerima. Dalam buku ini diceritakan bahwa ketika sampai di rumahnya Soekarno, maka mereka bertiga duduk di sebuah meja kecil, mereka bertiga. Nah, Bung Karno bertanya kepada mereka, Anda datang ke sini mau menyampaikan apa? Nah, lalu Bung Hatta serahkan kepada Syahrir. Syahrir yang mengatakan bahwa sebaiknya karena Jepang sudah kalah dan sudah menyerah, maka sebaiknya Bung Karno saja yang mengucapkan proklamasi kemerdekaan lewat radio secara pribadi, jadi atas nama rakyat tapi dia sendiri. Nah, Bung Karno dia tidak mau karena dia kan sudah diangkat sebagai ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Hatta sebagai wakilnya. Nah, menurut Hatta, antara mereka, terutama antara Syahrir dengan Bung Karno, istilah digunakan Bung Hatta di sini hebat juga. Kami bertengkar. Setelah beberapa lama bertengkar, akhirnya tidak ada kesepakatan. Syahrir, Bung Karno tetap bertahan dan panitia yang berhak menyampaikan kemerdekaan Indonesia adalah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Mulailah di situ sebenarnya persoalan perbedaan di antara para pemimpin kita. Nah, rupanya para pemuda-pemuda yang mendukung Syahrir itu mau melakukan semacam paksaan, gitu, tanda kutip. Apa yang terjadi? Kalau menurut Bung Hatta di sini, ketika kan waktu itu Ramadan, dia sedang bangun makan sahur, datang Soekarni minta supaya ke rumahnya Bung Karno. Nah, Bung Karno karena alasannya karena Bung Karno tidak mau mengucapkan proklamasi sendiri lewat radio, maka rencananya pemuda akan melakukan demonstrasi besar-besaran yang jumlahnya demonstran mungkin dikatakan di sini 15.000 pemuda akan melakukan. Tapi nah inilah setelah setelah Bung Hatta ke rumahnya Bung Karno, maka akhirnya mereka diculik. Kalau Bung Hatta menggunakan istilah diculik, kalau Soekarni tidak mau menggunakan. Alasan Soekarni, kami tidak mau menculik, kami mau menyelamatkan Bung Karno dan Bung Hatta, karena jangan sampai nanti kalau pemuda demonstrasi 15.000 yang menjadi sasaran tembak adalah Soekarno dan Hatta, maka kami menyingkirkan keluar kota, gitu. Nah, dibawalah mereka ke sana. Nah, sampai di sana ya dia tinggal di rumah yang punya Cina dan keluarganya masih hidup di Kerawang itu. Nah, di Rengas Dengklok masih. Tapi yang punya rumah udah meninggal, yang hidup masih anaknya kalau nggak salah, pernah di koran. Nah, di sana jadi Soekarno, Hatta, Ibu Fatmawati dan Guntur diculik. Nah,
Malah di sini lucu juga diceritakan Bung Hatta kan menggendong buntut kencing. Jadi ada hal-hal semacam kelucuan tertentu. Nah, lalu kemudian setelah mereka sampai di Rengas Dengklok, mereka di rumah Cina itu asrama peta. Di situ ada, rupanya di situ sudah ada Latif Hendra dan seterusnya. Jadi sudah diculik ke Rengas Dengklok, disuruh nunggu. Nah, lalu ada waktu Bung Karno dan Bung Hatta masuk di rumah itu, ada penjaga, ya, orang peta. Lalu menunggu beberapa lama, nggak ada apa-apa. Ya. Nah, lalu si penjaga ini oleh Bung Hatta diminta datang ke Sukarni memberitahu kapan, apakah sudah terjadi. Nah, belum terjadi. Tapi singkat kata, setelah terjadi itu, Subarjo rupanya di Jakarta tahu bahwa dia Bung Karno dan Bung Hatta ada di Rengas Dengklok, lalu dia pulang. Nah, antara Subarjo dan Maeda itu rupanya ada kontak hubungan, sama-sama sosialis rupanya. Rupanya Maeda ini juga pernah saya dengar waktu saya di Jepang, ada seorang yang cerita bahwa Maeda itu memang sosialis, dan memang condong kepada kemerdekaan Indonesia. Nah, lalu Subarjo datang, lalu kemudian selesai. Jadi mereka diculik itu hanya beberapa jam. Setelah itu pulang langsung ke rumahnya Maeda. Nah, ada sekian banyak orang ngumpul. Maka setelah itu Bung Karno mengajak Bung Hatta untuk duduk dan membuat proklamasi. Selesai. Jadi kalau di dalam Rengas Dengklok itu apa aja yang terjadi? Tidak ada yang terjadi, cuma di Rengas Dengklok itu nggak terjadi apa-apa. Dia datang, Bung Karno, Bung Hatta datang, Sukarni membawa tinggal di sebuah rumah itu, rumah orang Cina itu. Ya, hanya suruh tunggu di situ. Nah, tapi Bung Hatta ya bukan menunggu kapan. Nah, lalu itu tadi dia suruh yang menjaga dia untuk ke Sukarni, nanya apakah sudah terjadi demonstrasi besar-besaran. Ternyata pulang belum. Akhirnya Subarjo datang. Nah, ada yang lucu waktu Subarjo datang, mereka pulang. Nah, dalam perjalanan itu dia lihat ada asap semacam api. Nah, lalu dianggap ya mungkin itu anak demonstrasinya pemuda udah mulai. Tapi ketika lewat malah dengan agak sinis di sini mengatakan itu cuma orang bakar sampah. Jadi ya, tapi akhirnya ya itu tadi sudah selesai sampai di rumahnya Maeda. Maeda naik di kamar tidurnya di tingkat 2 di atas. Soekarno dan sejumlah orang. Nah, ada yang menarik sebenarnya. Bung Hatta punya ide supaya teks proklamasi itu ditandatangani oleh semua yang hadir di situ. Jadi dia mau meniru tanda kutip seperti apa yang terjadi di Amerika. Di Amerika kemerdekaan Amerika kan ditandatangani sekian banyak orang. Nah, Bung Hatta menghendaki semacam itu. Tapi orang-orang rupanya setelah berunding tidak mau, nah, menyerahkan kepada Soekarno dan Hatta. Makanya yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa, harus diingat, bukan kemerdekaan negara atau ini, tapi kemerdekaan bangsa tanggal 17 Agustus. Teks proklamasi didiktekan oleh Bung Hatta kepada Bung Karno dan Bung Karno menulis. Lalu kemudian setelah itu diserahkan kepada Sayuti Melik. Sayuti Melik mengambil mesin tik, lalu dia ketik. Yang diketik itulah yang ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, dan itu yang dibacakan. Jadi teks yang resmi sebagai teks proklamasi kemerdekaan adalah teks yang diketik oleh Sayuti Melik. Itu.
supaya orang ngerti, jangan anggap bahwa begini. Kenapa masih ada yang tulisan tangan? Menurut cerita BM dia, waktu dia mau keluar, dia lihat di tempat sampah itu, dia ambil, dikantongin. Kalau nggak salah baru tahun 69 atau 70-an, ya makanya kan di buku-buku sering ada teks yang tulisan tangan itu dengan coretan-coretannya kan. Tapi itu adalah konsep. Nah, yang resmi sebagai proklamasi kemerdekaan adalah yang diketik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Yang mengetiknya Sayuti Melik, yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, jadi ya sebenarnya Rengas Dengklok itu boleh dikatakan ya cuma semacam apa, semacam antara aja perjalanan menuju kepada kemerdekaan. Itu dari Bung Hatta sendiri di buku itu, pemaknaan dari Bung Hatta seperti apa? Ya tidak ada, cuma itu tadi. Artinya pemaknaannya ya kita diculik karena terjadi perbedaan pendapat antara kelompok pemuda Sahrir dan pemuda, lalu Bung Karno, Bung Hatta tetap berpegang bahwa yang berhak memproklamasikan kemerdekaan, menentukan proklamasi kemerdekaan adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan yang dibentuk menggantikan BPUPK. Ya udah selesai, hanya itu aja. Jadi ya semacam sebelum menuju kemerdekaan ada peristiwa di mana itu terjadi oleh karena perbedaan antara dua kekuatan pikir. Di satu pihak Sahrir yang memang anti Jepang didukung oleh pemuda-pemuda, di lain pihak Soekarno dan Hatta yang memang kerjasama dengan Jepang. Nah, lalu kedua orang ini, Soekarno-Hatta dipanggil ke Dalat, nah diberitahu bahwa Panitia Persiapan Kemerdekaan dibentuk, dan ketika Soekarno bertanya kapan kemerdekaan itu akan diucapkan, ya Terauchi, Panglima Asia Tenggaranya Jepang, mengatakan ya terserah Anda, kapan Anda mau. Gitu ceritanya. Jadi ya semacam selingan aja. Dengklok itu semacam selingan menuju kepada proklamasi. Mengapa itu terjadi? Oleh karena perbedaan pendapat antara Sahrir yang didukung oleh pemuda yang menghendaki agar supaya proklamasi kemerdekaan itu diucapkan oleh Bung Karno pribadi, supaya sekutu tidak akan menganggap bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah buatan Jepang. Nah, menurut Soekarno dan Hatta, baik Soekarno pribadi maupun atas nama PPKI, ya tetap aja itu buatan Jepang. Dalam arti Soekarno itu bekerja sama dengan Jepang kan. Begitulah ceritanya, selingan. Tapi selingan yang menarik. Menariknya di mana? Jadi dalam situasi kritis, maka di antara para pemimpin kita terjadi perbedaan. Dan kalau saya pinjam istilah Bung Hatta di sini, di antara yang berbeda itu terjadi pertengkaran. Oke. Kita itu proklamasinya nggak terlalu rumit. Jadi nggak ada, ya Rengas Dengklok itu ya cuma ya selingan aja. Karena selingan tetapi dilahirkan oleh dua pendapat yang berbeda, yang memang dua sikap yang berbeda juga, yaitu di satu pihak anti Jepang, di lain pihak kerjasama dengan Jepang. Hanya itu aja.